Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Giritombo, Bapak Soekarno. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Yang kami hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 10. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Giritombo. Sebelumnya perkenalkan kami pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Kami yang terdiri dari Bapak Nurul Imam Bukhari, kemudian Ibu Juwaria, Bapak Nurul Imam dari SMP Muhammadiyah Pracimantoro, kemudian Ibu Juwaria dari SMP Negeri 1 Pracimantoro, dan saya sendiri Rini Koordinasi yang paling kecil dari TK di Sedayu 1 Pracimantoro. Dalam hal ini kami pengajar praktik angkatan 10 mendampingi Bapak Budi Merkanto, Bapak Wawan, dan Bapak Sri yang ini sedang pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Selanjutnya saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pengantar dari pengajar praktik, kemudian acara yang keempat diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu langsung oleh CGP nanti. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu refleksi oleh pengajar praktik, dan acara yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya acara hari ini akan dibuka oleh Ibu Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pracimantoro. Oh maaf. Alumni SMP Taruna Kurasi. Jadi mohon maaf saya ulangi lagi. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Giritombo, kemudian yang terhormat pula Bapak Ibu PP angkatan 10, yang terhormat pula yang kami banggakan Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 10, dan tidak lupa Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Giritombo. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, nikmat yang luar biasa, dan hari ini kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan dalam keadaan sehat dan bahagia sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit pengantar dari saya. Kami bertiga di sini berdiri di depan sini, duduk di depan sini. Bapak Ibu memenuhi tugas kami sebagai pengajar praktek dari 3 CGP yang ada di SMP ini. Dan untuk kegiatan nanti, Bapak Ibu, 3 CGP ini akan memimpin diskusi dalam menyusun visi sekolah atau prakarsa perubahan yang harus dilakukan di sekolah. Nah, yang perlu panjenengan pahami, kegiatan ini bukan berarti untuk merubah visi yang sudah ada, tetapi jika visi itu sudah sesuai dengan kondisi sekolah 1, kemudian sudah berpihak pada murid 2, kemudian yang ketiga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan tidak lupa sesuai dengan kurikulum merdeka yang ada saat ini. Jadi visi yang terbentuk
data. Harapannya nanti kita pengajar Bapak Ibu ataupun warga sekolah, apa yang kita lakukan itu layanan penuh terhadap murid-murid kita, terhadap peserta didik kita. Jadi kita melayani sesuai dengan kebutuhan dasar anak-anak kita. Ya, itu. Kemudian sebelum kita lanjutkan pertemuan, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara untuk kegiatan nanti. Kalau tadi acara secara umum yang disampaikan oleh Bu Lili, kalau ini acara diskusinya ini nanti. Yang pertama pengantar tujuan diskusi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti panjenengan mungkin CGP nanti akan memimpin dan memohon panjenengan menyusun kalimat rumpang, untuk nanti didiskusikan apakah sudah sesuai dengan visi sekolah atau visi sekolah sudah selaras dengan keinginan panjenengan dalam kalimat rumpang itu ataukah belum. Kemudian nanti setelah tersusun kalimat rumpang dari masing-masing anggota diskusi, nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi tidak nanti mengidentifikasi kalau terakhir itu perilakunya kira-kira apa ya yang bisa dilakukan dan untuk mencapai visi itu. Nah itu nanti ide-ide itu muncul dari panjenengan. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan. Jadi apa yang dilakukan kira-kira dari visi yang sudah terbentuk itu tadi, inisiatif apa yang bisa dilakukan oleh panjenengan. Termasuk juga kegiatannya, selain itu kolaborasinya, baik kolaborasi antar peserta didik, guru, orang tua, kepala sekolah atau warga sekolah lain. Jadi visi itu tidak hanya pajangan Bapak Ibu yang perlu dipahami. Visi itu tidak hanya pajangan. Kenapa? Makanya dalam visi itu perlu ada indikator, ada indikator. Jadi kalau tidak ada indikator untuk mencapai itu, kita hanya melihat saja visinya satu-satu indikator ini. Cuma ada di dalam angan-angan saja, tapi perlu langkah konkret yang harus panjenengan lakukan. Nah, nanti setelah diskusi selesai, kita akan menutup kegiatan diskusi yang nanti akan ditutup oleh Pak Imam, misalnya akan ditutup oleh Pak Imam untuk sedikit penguatan dari hasil diskusi kita hari ini. Visi penyusunan visi kita hari ini. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Gloria. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Giri Karangtro. Monggo, waktu kami persilahkan. Minat waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh saya kami kepada Ibu. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas kepada Allah bisa bertemu dalam kondisi bukan sehat. Selamat datang kepada beliau bertiga, Bapak Imam, Ibu Juwana ini untuk membersamai kami, termasuk adalah spesial rekan kami bertiga, mitra kerja kami, jagoan kami di tahun 2020. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia dan benar-benar rekan kami itu terbukti ada indikasi sebagaimana karakteristik guru penggerak. Yang pertama tergerak, yang kedua bergerak, yang ini menggerakkan. Ini teman-teman kumpul banyak, berarti menggerakkan. Alhamdulillah hari ini kajiannya visi dan misi Bapak Ibu kita sudah sekian waktu nggak analisis visi misi kan. Nah ini hadirnya jagoan kita akan mengkaji dan nanti sebagaimana dinentikan Ibu dua yang tadi, hari ini targetnya bukan harus mengubah statement ataupun kalimat ataupun frase ataupun pernyataan di visi, tidak. Kalau memang sudah diyakini sesuai dengan hal terupdate, paling-paling hanya menambah saja. Kalau toh tidak, mungkin nanti akan memperjelas indikator capaian
Jadi misalnya ada kata kunci 4, indikator kata kunci pertama apa, indikator kata kunci kedua apa, dan seterusnya. Itu sebagai tolok ukur ketercapaian. Seperti kalau kita tanam pisang itu tertanam, kemudian diuruk, kemudian dirabuk, disiram, hasilnya tumbuh. Nanti terus buah kan begitu. Nah itu yang mana ukurannya? Apakah berhenti di tumbuh, tidak berbuah, berarti ada sesuatu. Selanjutnya silakan secara intent bareng-bareng kita untuk bisa mengikuti program dengan baik hari Jumat. Jadi timingnya sampai jam 11 pagi pula rekan-rekan masih harus melayani masyarakat kita yang notabene lepas dari 217. Yang mendaftar lepas itu menjadi problem kita, dan ekstra hati-hati jangan sampai terjadi salah entry. Kalau itu terjadi ribet dan repot sekali. Nanti kalau saya dan Wiram ini mohon berkenan Pak Imam, Buju dan Bu Diri untuk bisa memahaminya. Akhirul kalam, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan langsung atau dipanggil langsung oleh ketiga calon guru penggerak, Bapak Budi, Pak Awan, dan Pak Sri Hartanto. Monggo kami persilahkan. Bu, selalu yang saya tampilkan di ruang ini, kenapa? Dari modalnya dari sini semua Novo Meniko kerso melakukan literasi yang dimulai dari anak, karena kegiatan literasi, kemampuan literasi anak-anak kita itu menurut pemahaman saya itu sangat-sangat menurun, sehingga seketika kegiatan apapun yang bersama saya ajak untuk masuk ke ruang ini, karena di situ ada visi. Saya mempunyai visi, saya memiliki misi untuk menumbuhkan atau mengembangkan minat baca. Kalau di sini saya paling tidak paham tentang materi 1.3 di Buju. Kemarin saya paling ngoyal sekali karena saya merasa kok wani-wani timen. Saya itu menyusun visi sekolah karena di situ awalnya tidak ada pembelajaran secara eksplisit dijelaskan dari A sampai Z. Jadi ketika saya memahami tugas itu rasanya kok sangat berat ketika saya didahului untuk menyampaikan visi, sehingga ada miss di saya ketika di kolaborasi gitu nih. Kalau saya menyampaikannya, saya sampaikan itu adalah visi sekolah. Visi sekolahnya itu terwujudnya murid yang berprestasi, terampil, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Itu yang saya angkat pertama. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan ada pemahaman dari fasilitator dan pengajar praktek, kemudian saya mengambil perubahan. Saya lakukan revisi visi, itu terwujudnya murid yang religius, berprestasi, terampil, dan berdaya saing global. Ada 4 indikator yang 1, 2, 3, 4 yang kepingin saya wujudkan terhadap perubahan di sekolah kita tercinta ini. Religius jelas berdasarkan iman dan takwa, berprestasi, kemudian ada terampilnya, kemudian berdaya saing global. Kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sementara itu Bapak Ibu, visi dari saya monggo nanti kita diskusikan, kita sharingkan, kita lengkapi ataupun syukur alhamdulillah kalau nanti mencapai kata sempurna untuk visi. Karena kenapa? Ini menjadi landasan kita untuk menentukan arah kemana sekolah ini akan kita bawa. Nanti Bapak Ibu, matur nuwun. Kepala itu kan sudah itu finish, tetapi sebelum kita finish mungkin perlu kita bahas dulu kalimat rumpangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat rumpang yang perlu kita ambil kesepakatan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam finish. Monggo Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Karena di sini kita kan masing-masing punya pemikiran atau ide ataupun sesuatu yang perlu sampaikan. Kalau dari Kumpul apa Bu? Mungkin dari Bapak Ibu salah satu nanti bisa menyampaikan dulu. Satu.
Dapat ada 2 hal itu, kalau nanti dibacakan dulu nggak apa-apa, nanti kita rangkum. Ya sudah nulis saja. Oke, yang sudah siapa gitu? Yang sudah. Dari Bumol. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, berprestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan global, serta berwawasan lingkungan. Sami dulu Ibu. Masa lingkungan Sepertinya sudah mendekati ini juga. Oke. Alhamdulillah. Sama berarti kita sehati. Ya. Monggo, ikan kakak Pak Nadi. Sesepuh kami. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bukan sama Yang pertama ya Mas ya. Ya, maaf ya Mas apabila nanti tidak sama dengan apa yang Justru kita harus beda. Justru kita harus beda. kalau saya ini tadi saya buat, saya sudah menggunakan pemikiran yang sangat jelimet. Kita memimpikan murid-murid yang ini saya loh Mas ya. Karena sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang, ya sama sekali apa identik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Budi Hartanto ya. Jadi mempunyai murid profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, terus bernalar kritis dan kreatif. Itu kira-kira saya memang mengadopsi dari apa ya? Dari mana? P5 apa? Iya P5 itu. Oke. Itu pendapat saya seperti itu. Ya. Matur nuwun Pak Nadi, monggo Bapak Ibu, monggo. Yang saya sepakat sebentar. Tareng. Oh, Yang saya minta maafnya. Untuk penyampaian kalimat rumpang itu sebaiknya langsung diketikkan. Nanti kalau ada kata atau kalimat yang sama, misalnya beriman bertakwa. A tadi sudah mengungkapkan, B mengungkap lagi, tidak perlu ditulis. Jadi nanti akan terlihat hasil dari pemikiran Bapak Ibu. Oke. Ya, bisa iya diketikkan di situ, dari Bumol tadi diketikkan, kemudian nanti yang sudah ada tidak perlu untuk disampaikan yang lain, atau disampaikan tapi tidak perlu ditulis. Gitu aja. Mohon maaf. Biar lebih cepat. Matur nuwun. Saya bacakan Pak Budi. Kreatif, prestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, berwawasan global. Berwawasan global. Satu G. Pak nanti 5-5-nya masuk. Sakit timbul tambi. Kalau bagian P5 juga masuk di sini. Kurang satu apa? Pendidikan itu belum. Berkebinekaan global. Iya. Berwawasan global, kalau yang berkebinekaan global itu sama benar? Kalau berkebinekaan global dengan berwawasan beda ya? Kebinekaan sama berwawasan global. Beda. Beda Pak. Beda. Berarti perlu kita masukkan. Nanti yang kedua. Global itu mendunia, ya intinya umum banget. Jadi tidak hanya di kita. Jadi kita bisa mengambil dari luar. Gitu. Tapi kalau kebinekaan global itu yang nasional Indonesia. Oke. Berarti perlu penambahan ya. Di setiap saja nanti yang berarti pendapat yang kedua kebinekaan yang mungkin Oke. masuk gitu. Saya Pak Budi. Ya, setiap itu berarti pendapat yang kedua ya. Wonten penambahan lain Bapak Ibu? Kalimat rumpang yang satu. Ya, yang katakan Bapak Ibu yang berbeda dari sana bisa disampaikan, misalnya Kawasan lingkungan. ya, Bergotong royong. Tambahan lagi Pak Budi bergotong royong. ya, nanti kan Tempatnya Bu Sri tadi ada berwawasan lingkungan. Iya, itu dia itu. Ya dari itu ya. Dia tanda tulis. Iya. Orang ditulis di Pak. Berwawasan lingkungan. Ya, pun. Sampun, tonggo nama malih ingkang kira. Jujur. Jujur masuk ke berakhlak mulia. Iya. Oke. Jujur langsung. Terima kasih. Ya. ada Penambahan lagi. taat aturan
Kata-kata budaya itu pernah kan kita sepakat begini, budaya prestasi kan gitu ya. Sekolah kita kan sudah biasa dengan budaya prestasi. Pisah nggak antara prestasi dengan budaya itu? Pengertian budaya itu terpisah yang mana? Terpisah menuju hanya spesifikasi tentang kemampuan mengelola atau mewujudkan budaya daerah atau apa itu? Atau termasuk di dalamnya prestasi? Yang satu, yang kedua, kita main klimak apa anti klimak? Nah, main klimak apa anti klimak? Ibaratnya begini, kalau nyambut gaya itu pertama kan ikhlas, terus cerdas, terus kualitas, terus kan tuntas. Ini kan main klimak ini. Nah, kita mau anti klimak apa klimak? Jadi nanti kalau kita diubah sedemikian, kalau konteks kita konteks klimak, berarti induknya di bagian akhir. Monggo lanjut. Kalau berprestasi, kalau menurut saya, pemahaman saya prestasi bisa akademik dan non akademik. Ya. Sudah bisa diakomodir dengan kata berprestasi. Budaya? Budaya? Pada kekayaan kebudayaan. Seperti kearifan lokal, Kak? Iya. Oke, lanjut. Budaya itu konotasinya memiliki perilaku baik atau budaya seni. Budaya seni, ya, kekayaan. Itu termasuk kreatif. Kalau budaya kebiasaan itu kan sikap. Iya, tidak apa-apa. Dikonfrontasikan. Kata-kata dikonfrontasikan, nanti akan menemukan satu formula yang pas. Tapi nopo mboten kalau berbudaya ini juga masuk ke kebinekaan global nanti. Tidak. Kalau global ketinggalannya lebih luas gitu. Pengakuan budaya yang lain. Ya, punya ide berbudaya sebentar. Yang menyampaikan berbudaya sebentar. Itu budaya itu di sekolah. Di sekolah. Oh, itu di sekolah. Iya. Maksudnya tadi ini kan Gumul ada. yang dimaksud gumul budaya yang bagaimana? Jadi kan yang punya ide kan gumul. Kalau gumul menyampaikan sehingga tidak yang lain. Yang tadi itu ada tanda baca dengan garis miring itu dianggap minir, Mas. Kalau ada garis miring itu dianggap minir. Ada kebimbangan, ada keraguan. Kalau emang itu sama, ambil satu. Kalau beda, ya tegas saja, nggak usah pakai garis miring. Kalau di penjelasan profil Pancasila itu berkembang global itu salah satunya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Berarti beda ya antara berwawasan global dengan berkebinekaan global itu. Kalau beda jangan garis miring. Seperti yang lain pakai koma, memang beda. Gumul kembali gumul. Ekam berbudaya ini Allah yang dimasukkan. Kesannya gitu. Berbudaya berwawasan. Berbudaya toh. Lebih ke lebih ke seninya. Seni atau ke pembiasaan itu? Pembiasaan. Iya. Pembiasaan. Iya. Budaya positif. Jadi sudah masuk ke akhlak. Iya. Kalau anaknya kebiasaan begitu. Budaya Sikap dan terima. Tapi kita perlu mengangkat yang tentang kebudayaannya. kita sendiri sudah di pendidikan dan kebudayaan. Jadi bukan budaya sikap. Jadi budaya itu punya dua arti. Bisa ke sikap, bisa ke anonimon. Secara bahasa prima Pak Ho? Kalau saya melihatnya budaya itu cenderung ke apa namanya kekayaan, ya kesenian itu. Asana itu bukan kasar kesenian. Yang kita miliki bukan ke sikapnya bukan gitu. Bisa ke sikap cenderung masuk ke berakhlak mulia. Oke. Jadi sampun dipun tampil ya. Berbudaya yang di sini maksudnya tentang keseniannya. Iya. Oke. Wonten tambahan lain. Pak Mardi, bahasa Inggris mungkin. Pun masuk ke berwawasan global. Lanjut ya, Bapak Ibu. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah begini, gantian. Terima kasih Mas Ri. Untuk kalimat umpan yang kedua adalah kita percaya bahwa murid itu adalah
adalah sebagai generasi penerus. Sehingga nanti kalau SMA-nya dasarnya kuat, SMA kuat, mereka pasti selesai di perkuliahan dan menciptakan atmosfer yang luar biasa untuk Indonesia. Demikian Mas Ri untuk kalimat umpan yang kedua. Matur suwun. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu, dipun tambahi. Waktu ini aku habis tulis. Iya, ada bidang gitu. Yang agak beda. Bangsa memiliki karakter pemimpin. Penerus bangsa, biar calon entrepreneur. Entrepreneur, tambah Pak Budi. Entrepreneur. Ah ya, calon entrepreneur. Kita tidak bikin klub HP. Entrepreneur menurut usaha kami. Sampai Bapak Ibu mau dipertandai. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai generasi penerus bangsa memiliki karakter unik sebagai calon pemimpin. Tapi pas betul ya ketika di sini lanjut tidak ada kata koma. Memiliki karakter unik sebagai calon pemimpin itu cocok betul? Karakter unik sebagai calon pemimpin. Berarti titik fokusnya ke calon pemimpinnya. Yang tanya yang berpendapat. Gitu ini. Maksudnya yang mana pisah Ke calon pemimpin yang berarti gitu. Karakter unik itu uniknya juga unik itu universal apa masih tergantung kepada pemimpin yang unik itu loh. Kayak keputusan saya yang kira-kira kontroversial kan termasuk unik itu. Uniknya yang mana? Unik itu unik sebagai hal yang bersifat apa ya umum, apa uniknya sebagai pemimpin? Secara umum. Ya pokoknya sudah Pak. Berarti makanya ini kan nggak deh. Pemimpin itu kan memang tipikal pemimpin itu kan masing-masing atau nanti? Masing berbeda. Oh berarti unik. Maksudnya di situ. Oke. Maaf deh, Bapak Ibu. Pemimpin itu unik. Karena saya tak pemimpin yang unik-unik ya. Monggo, undi yang perlu penambahan atau pengurangan atau pas sudah. Pendapat nggak apa-apa. Monggo ada penambahan. Kur ini punya pendapat. Betul. Sakit nabi ya. Berarti nomor 2 selesai Pak Budi. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai generasi penerus bangsa, memiliki karakter unik sebagai calon pemimpin, aset bagi bangsa dan negara, serta sebagai calon orang tua dan calon entrepreneur. Dengan siswa sehingga menimbulkan kenyamanan bagi mereka. Tentu saja nanti akan berakibat pada pembelajaran. Yang kedua, kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi melihat minat dan bakat siswa. Itu menurut pendapat saya, Mas. Terima kasih. Matur nuwun Koca. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan secara hati. Kemudian kita pendekatannya berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu yang kedua. Sembari kita tunggu pengetikan, monggo Bapak Ibu yang lain sakit dipun tambahi Pak Bo pripun? Kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga menimbulkan kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk pengisian di kalimat yang rumpang itu sebetulnya pengisiannya itu singkat tapi padat gitu. Nggak usah mengurai yang panjang-panjang gitu. Jadi di nomor 3 itu kalau di sekolah kita harus utamakan apa? Keteladanan, cukup. Keteladanan. Iya. Ada penambahan lagi, monggo. Kebijakannya nanti Utamakan kualitas dibanding kuantitas. apa? Mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Kualitas. Ya, asal tahu kualitas. Dibanding kuantitas. Dibanding Pak, bukan dibanding Pak. Tahu mengosongkan kelas itu mengosong kualitas ya. Nanti murid juga bingung. Pokoknya murid ya
pentingnya ngapute ora salah. Pokoknya keluar sih. Penambahan lagi. Karakter sudah masuk di paling atas. Paling atas sudah kita bahas di awal. Sampun kita apa itu? Kenapa Pak Nasi? Fasilitas, Pak. Di sekolah kita mengutamakan fasilitas yang memadai maksudnya. Utama kepentingan murid, ya toh, itu sudah ada, nyaman untuk belajar, sudah ada toh. Terus kemudian fasilitas yang proporsional kan. Oke. Fasilitas yang proporsional. Syukur malah luwe. Oh luwe gitu kan. Tadi ngoten nih Bu. Aku kan jawab kormak mana? Biasanya karena Kristus ya Pak. Pokoknya belum pernah kita habiskan. Di sekolah kita mengutamakan satu pendekatan ramah pada siswa sehingga menimbulkan kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid, keteladanan, kualitas dibandingkan dengan kuantitas, yang terakhir fasilitas yang proporsional. Ada penambahan Bapak Ibu? Cekam ya? Lanjut ke kalimat rumah berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nanti yang oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar sesuai minat dan bakat murid yang memunculkan ide-ide kreatif, inovatif yang dapat memaksimalkan potensi diri. Belajar sesuai minat dan bakat. Sehingga gunanya aja ya. Kata kuncinya Bu. Berarti Minat bakat. minat bakat. Belajar sesuai minat dan bakat. Ada tambahan Bu? Sehingga akan memunculkan ide-ide kreatif. Oke, tapi kata kuncinya kan bakat dan minat ya. Ada penambahan kata kunci lagi? Sampun ya. Mungkin Bapak Ibu mau penambahan? Mempunyai potensi. Penambahan potensi. Ya. Bahwa Oke, nek potensinya itu perawat masuk bakat toh Pak? iya, minat bakat udah. Minat bakat. Kita nggak berarti Diskriminasi. Baik, berpendapat selaku TK. Mungkin dengan anak-anak yang Minat bakat itu ditambahin. Sekolah kita sadar betul bahwa Cukup satu ya. Satu aku nih. Lanjut ke bawah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mati. Untuk nopo? Rasa jawab Pak. Jawab lah. Yakin bahwa fasilitator. Ya, untuk memberikan hak-hak kepada siswa dengan adil. Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan hak-hak kepada siswa secara adil. Ada penambahan? Saya tambahkan sedikit saja, perubahan yang lebih baik. Adil dan perubahan yang lebih baik. Konten penambahan Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan hak-hak kepada siswa secara adil dan perubahan yang lebih baik. Berarti diri sendiri Pak Budi kita ya? Iya. Perubahan yang lebih baik itu. Kalau iya. kita warga sekolah yakin tidak saja untuk melakukan perubahan, Membuat perubahan yang melakukan perubahan
melakukan perubahan. Bersama-sama nih yo gurune yo TU-ne yo muridnya itu loh. Kita bahasanya kan kita warga kan sekolah ini gitu. Semua. Konten tambahan? Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan hak-hak kepada siswa secara adil dan melakukan perubahan yang lebih baik. Kalau disingkat saja lah pasti. Kita tuh kita siapa? Dibalik. Posisi kalimatnya itu berbalik. Kita tuh kita warga dalam arti kan guru, siswa, TU gitu kan? Iya. Kalau yang frasa pertama memberikan hak kepada siswa. Jadi itu guru. Iya. Itu tidak mau dari global wae, kita melakukan perubahan yang lebih baik itu aja semua kan berarti. Oke. Kalimat awal dihapus. Semua sepakat ya siswana ya gurunya ya dia melakukan perubahan yang lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin melakukan perubahan yang lebih baik. Titik ya? Iya. Kita lanjut ke kalimat rumah terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu udah kalimat paten belum toh dan itu. Kita tuh kita siapa? Kalau dari LMS-nya sudah. Kita tuh kita siapa? Kita dan warga. Warganya warga siapa? Atau kalau kita warga sekolah tanpa dan itu gimana? Itu bukan dan Pak. Lah Pak. Itu bukan dan Pak. Kita dan warga. Itu dari apa? Dari sana ada. Sudah dari sana Pak. Coba di PP tolong minta penjelasannya. Kita dan warga itu maksudnya apa? Kalau di LMS kemarin kan saya berarti kan yang membuat CGP. Nah, ketika di sini berarti kita itu yang di sini ini. Berarti tak tanpa dan itu ya? Kita, kita warga sekolah itu ya? Maksudnya? Maksudnya kita kan itu loh CGP dan guru beserta kepala sekolah. Kemudian mungkin ditambah warga sekolah itu mungkin ditambah sama murid-murid itu tadi. Kalau kita CGP bukan kita, kami. Iya. Maksudnya yang hadir di sini. Yang melakukan diskusi ini. Jadi mohon maaf ya masuk ya Pak ya. Kita telaah kalimat yang kita dan warga. Betul, kita dan warga sekolah. Konteksnya kita ini yang berada di forum ini. Terbatas. Jadi ya orang-orangnya ini saja gitu kan kita yang hadir. Kemudian dan warga sekolah itu menyeluruh, kontennya lebih luas. Ada guru yang nggak hadir, ada yang cuti, ada siswa, kemudian ada tenaga kependidikan yang lain. Itu saja. Berarti berpikir global dengan Pak ya. Silakan. Untuk kita yang hadir maupun kita berpikir untuk warga sekolah. Ya di luar kita. Berarti ada stakeholdernya juga dari luar. Yang di luar forum ini ya. Iya. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa kita itu merupakan agen perubahan, bisa untuk membuat lebih baik. Proses seperti ini. Berarti kata kuncinya agen perubahan. Kita paham bahwa menjadi agen perubahan atau apa? Kita dan warga. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua merupakan kata sambungnya tinggal dari mana? Dari masuk. Dari kita dan warga di sekolah paham bahwa kita merupakan agen perubahan untuk membuat lebih baik. warga. Karena di awalnya kita dan warga. Iya, semuanya. Jadi kalimatnya apa penyempurnaan kalimat Kita semua. Kita itu otomatis kita sudah sama Ya, tapi di awal kan kita dan warga. Jadi kita menyatukan kita dan warga itu jadi kita semua. Oh, terpisah, dipisah. Warga sekolah ini bahwa kami dan warga. Kalau pendapat saya sepertinya menurut di atasnya itu loh. Kita, tidak aja. Warga di sekolah ini merupakan agen perubahan begitu.
di perdebatan tentang kita dan itu abaikan saja. Abaikan saja. Oke, hapus Pak Budi. Kita koma, paham bahwa kita merupakan agen perubahan. Kalau koma pakai pada. Kita koma bahwa kita perubahannya dihapus. Setelah kita dicuma, ya kalau memang yang isian. Nah, kalau kita koma. Kalau ya kita yang belakang jangan pakai koma, itu udah kalimat tak langsung. Tanpa kita lagi, kalau mau merunut di atasnya loh Pak. Kita koma, maksudnya penjelasan kan warga sekolah itu. Nah itu baru, belakang nggak usah pakai kita, bahwa kita nggak usah. Kita warga sekolah paham merupakan. Iya betul gitu. Merupakan itu kan statusnya fungsi lah Pak itu. Kalau fungsi itu kan biasanya dengan kata sebagai, itu dipilih kata merupakan nggak masalah. Kalau itu yang atasnya dengan kalimat ruang yang di atasnya dengan bawahnya itu apa tidak hampir mirip? Karena di situ yang atas yakin sekolah warga di sekolah ini yakin melakukan, kemudian yang di bawahnya paham. Niku buatan rancu. Karena jawabannya kan hampir sama. Aktif dan pasif. Ya agen ya Mas. Mungkin ada pendapat yang lain. Nggih. Sing tidak melakukan aktif. Aksi. Berarti aktifnya di atas. Kalau pasif. Oh makanya. Nggih. Bunu nih mau nambahin. Nggih, monggo boten mencoba menjawab ini kok sudah usul. Mencoba berpendapat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itu yang yakin. Yang yakin. Yang paham. Yang paham. Yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Bakat dan berarti itu kita terbatas. Kalau itu berarti diferensiasi ya Mas ya? Dan kan di situ bakat minat masing-masing. Yang yakin kalau setiap anak memiliki bakat dan Ya. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain. masing-masing yang Kata kuncinya saja kita ambil. Kalau kita ambil kata kuncinya, masing-masing langsung bisa pokoknya. anak memiliki bakat. Siapa anak memiliki Paham. Jadi kan potensi yang berbeda itu loh maksudnya. Iya. Saling melengkapi. Bebas kan setiap masing-masing. Masing-masing Bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan rasanya masing-masing. bakat dan kemampuan. Terus yang tadi bisa tambahkan terus tapi kebahagiaan itu tadi Benar. Untuk mencapai kebahagiaan. yang yang yakin. yang yakin Diantar dulu Pak, ini pendapat dua gitu. ini Berarti yang kita warga di sekolah ini yakin itu. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Wah ini lah tujuan utama. Keselamatan sesuai dengan potensi.
sesuai dengan potensi. Dipisah Pak Eko dengan yang dimiliki. Terus mulai Berarti kata kuncinya menuntut dan membimbing untuk mencapai kebahagiaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi, Pak Wawan, dan Pak Sri Hartanto yang telah memimpin diskusi bersama semua warga sekolah ya. Kemudian selanjutnya akan ditutup dengan refleksi oleh Bapak Nurul Imam Bukhari. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak CGP, dan yang saya hormati pula berbahagia Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Wiri Kondro. Alhamdulillah kita hampir sampai di penghujung acara. Saya amati cukup menarik lah diskusi pagi hari ini. Jadi suasana interaksi dari kedua belah pihak, gitu kan. Kami di sini sebagai fasilitator saja. Ternyata pantikan-pantikan yang kami siapkan itu kami lontarkan sedikit-sedikit. Nah, artinya di dalam jalannya diskusi ini sangat mengalir, gitu kan. Ada stimulan, ada respon, itu sangat menarik, dan alhamdulillah dukungan di sini udah nggak bisa diragukan lagi Pak ya. Kami berdebat di sini udah oke banget untuk menjadi salah satu sekolah yang insya Allah itu nanti SDM yang lain juga akan menyusul menjadi penggerak agen perubahan di dalam pendidikan kita. Saya ingin sampaikan ini Pak, jadi CGP ini nggak ada artinya tanpa peran Bapak Kepala Sekolah, tanpa peran Bapak Ibu semua. Jadi program pemerintah yang mungkin dipandang oleh sebagian orang itu CGP ini apa-apa banget gitu kan, kayak dikasih akses yang lebih, itu nggak akan jalan tanpa adanya kolaborasi dengan semua guru ya. Maka dari itu kami selalu mendorong kawan-kawan CGP ini untuk selalu bisa menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder. Tadi ada TU juga alhamdulillah hadir, dengan dari guru karyawan juga hadir, kepala sekolah juga support penuh. Nah, ini situasi yang kayak gini itu yang memang kita harapkan di dalam proses pendidikan guru pembinaan. Berikutnya gini Bapak Bu ya. Jadi saya kalau izin mengutip satu kalimatnya mungkin menginspirasi ya. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap waktu pasti ada perubahan. Teknologi saja kita hitungan menit saja sudah ada yang baru. Apalagi kita konteksnya saat ini sebagai seorang guru. Guru itu kan anak-anak memandang kita itu seseorang yang ya paling tahu di bidangnya, bidang IPA, IPS, matematika, bahasa. Kita sama anak-anak kita pun dipandang orang yang paling mengetahui. Maka perkembangan ini kita harus selalu upgrade. Nah, misalnya kita harus selalu semangat untuk mencari referensi yang baru, menjadikan contoh-contoh dari anak-anak kita. Itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Terakhir Pak Ibu ya. Jadi teman-teman bertiga CGP ini tadi melakukan aktivitas di mana tagihannya itu adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Ya. 3 orang memiliki visi sendiri. Mengapa? Gitu kan pertanyaan. Kok beda-beda? Sekolah ini mau dibawa kemana? Gitu kan? Kalau visinya aja 3 beda-beda semua. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa teman-teman bertiga ini prosesnya baru belajar bagaimana mereka ini bisa memanage pendapat-pendapat yang berbeda
untuk dijadikan satu visi sekolah yang itu disepakati oleh seluruh guru. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana CGP ini diasah keterampilannya untuk melibatkan seluruh bagian stakeholder yang ada di sini. Terus yang ketiga, harapannya CGP ini bisa menjadi motor penggerak, ya, dengan Pak Kepala Sekolah, dengan guru karyawan, dengan seluruh warga sekolah. Sehingga tidak ada sekat antara guru penggerak sama guru sertifikasi, guru PNS, guru apalagi honorer itu nggak ada sekat-sekat lagi. Sehingga kita mampu berkolaborasi, mampu menjalankan amanah-amanah kita yang itu diawali dengan visi sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila kami bertiga di sini sekaligus nanti mohon izin undur diri, gitu kan? Undur diri, mudah-mudahan kita lagi beri kesehatan dan berkah ilmu terhadap teman-teman kita, terhadap anak didik. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua acara sudah kita lalui. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan kita kali ini kami tutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.